STPMS sebagai penguji, dan yang saya hormati Dr. Andes Haji Bahron MSI sebagai coach, dan Ibu Nuraidah administrasi kepegawaian ya Bu. Ya, kalau begitu langsung saja untuk Pak Bahrun, kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Afgan SPI MPSI selaku host yang saya hormati. Pak Kabid, Pak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji yang saya hormati. Nah, kelihatannya seminar ini kita tutup dengan dengan urusan kesehatan ini, dengan urusan medis. Ini masih ada satu lagi Pak. Iya, berturut-turut Ibu Dokter dengan apoteker. Jadi kita tutup di di rumah sakit ini barang ini. Baik, Ibu Dokter, paparannya diawali dari perbaikan atau catatan penguji pada saat seminar awal. Setelah itu lanjut pada realisasi pelaksanaan aktualisasi. Nah, teknik penyajiannya agar tidak menguras waktu, cukup kegiatannya, kemudian ditunjukkan bukti fisiknya, disinggung sedikit outputnya. Nilai dasarnya tidak usah diulas. Saya kira jelas Ibu Dokter ya? Ya. Untuk itu saya silakan. Ya. Saya izin share screen Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Pak Ian selaku penguji, Bapak Bahrun sebagai coach saya, dan Ibu Nuraidah sebagai mentor saya. Terima kasih atas waktunya. Saya mulai saja pemaparan kegiatan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi kinerja dokter IGD melalui refresh training berkelanjutan di Rumah Sakit Anus Masira. Sebelumnya ini merupakan catatan masukan pada satu ujian rancangan. Pertama, melibatkan dokter IGD dalam perencanaan kegiatan. Di sini sudah saya masukkan dalam kegiatan 1, tahapan 3 di halaman 35, di mana melakukan koordinasi dengan dokter IGD. Kemudian penambahan daftar tabel pada halaman 4 Romawi. Di sini saya akan melaksanakan. Tidak usah langsung langsung kegiatan saja, Bu. Ya, kegiatannya, ya Pak. Kegiatan refresh trainingnya adalah berkaitan dengan materi visum et repertum. Kegiatannya pertama, konsultasi dengan mentor dan dokter IGD tentang rencana kegiatan refresh training, melakukan konsultasi pada pihak internal rumah sakit. Ketiga, persiapan kegiatan refresh training. Keempat, menyampaikan informasi pelaksanaan refresh training. Kelima, pelaksanaan refresh training dokter IGD secara virtual. Yang keenam, evaluasi refresh training. Ketujuh, menyusun rencana jadwal refresh training secara berkelanjutan. Untuk kegiatan pertama, tahapan pertama, menyiapkan bahan konsultasi dari dilaksanakan tanggal 28 sampai 29 Juni di rumah penulis dengan output adanya bahan konsultasi berupa rancangan aktualisasi untuk pemateri dokter IGD dan koordinator dokter IGD dan draft susunan pelaksanaan kegiatan nantinya. Tahapan ini meliputi nilai dasar tanggung jawab kegiatan target, transparan, efektif, efisien, dan juga dari segi anti korupsi. Kemudian tahapan kedua, mengajukan bahan konsultasi kepada mentor tanggal 2 Juli ini dilakukan via WA dengan output mentor menyetujui draft susunan kegiatan. Tahapan ini mengandung nilai tanggung jawab, kejelasan target, sila keempat menghormati hak dan kewajiban, etika sopan, format dan terbuka. Kemudian tahap ketiga, melakukan koordinasi dengan dokter IGD tanggal 2 sampai 4 Juli. Di sini ada dua koordinasinya, ya, tatap muka dan via WA. Tatap muka di ruangan IGD dengan hasil dengan outputnya ada draft hasil koordinasi. Nilai-nilai dasar yang meliputi tanggung jawab, kejelasan target, transparansi, sila keempat menghormati hak dan kewajiban, sila kelima semangat kekeluargaan dan gotong royong, sopan, hormat, terbuka, orientasi mutu, dan kerja keras. Kegiatan kedua,
Ini tahapan pertamanya konsultasi dengan koordinator dokter IGD tanggal 4 Juli 2021 dilakukan di ruangan IGD dengan outputnya ada draft hasil konsultasi dengan dokter koordinator IGD. Tahapan ini mengandung nilai dasar tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif. Sila keempat tidak memasukkan kehendak, sopan, hormat, terbuka, efektif, orientasi mutu, kerja keras. Tahapan kedua konsultasi dengan pemateri tanggal 5 Juli ini di ruangan IGD. Outputnya ada draft hasil konsultasi dengan pemateri. Nilai-nilai yang terkandung tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif. Sila keempat tidak memasukkan kehendak, sopan, hormat, terbuka, efektif, orientasi mutu. Tahapan ketiga konsultasi dengan bidang kepegawaian dan diklat rumah sakit. Di sini dilakukan di ruangan bidang kepegawaian dan diklat, outputnya ada hasil konsultasi dengan bidang kepegawaian dan diklat. Nilai-nilai yang terkandung adalah tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif. Sila keempat mendahulukan kepentingan dan tanggung jawab bersama, tidak memasukkan kehendak, sopan, hormat, transparansi, efektif, dan orientasi mutu. Untuk kegiatan ketiga, tahapan pertama menyiapkan materi soal pretest dan post-test yang diperoleh dari materi. Ini ada outputnya ada presentasi materi dan juga soal pre dan post-test ini berupa di link menggunakan Google Form. Kemudian nilai yang terkandung akuntabilitas tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, sila keempat tanggung jawab, keputusan bersama, dan orientasi mutu. Tahapan kedua menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan. Outputnya di sini adanya surat permohonan dari saya selaku perencana kegiatan, kemudian diperolehnya rekomendasi kegiatan dari direktur rumah sakit. Nilai-nilai yang terkandung adalah tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, terbuka, tulus, dan efektif, efisien. Tahapan ketiga, koordinasi dengan tim IT rumah sakit tanggal 9 Juli di ruangan bidang perencanaan dan pelaporan. Hasil koordinasinya adanya draft hasil koordinasi dengan bagian bidang perencanaan dan pelaporan bersama tim IT rumah sakit. Nilai-nilainya adanya tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, tanggung jawab, keputusan bersama, sopan, hormat, efektif, efisien, inovatif, dan mandiri. Kegiatan 4. Tahapan pertama menyampaikan informasi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dengan bagian kepegawaian dan diklat. Di sini menyampaikan informasinya melalui via WA. Outputnya bagian kepegawaian dan diklat mengetahui secara rinci dan jelas informasi pelaksanaannya. Kemudian nilai-nilai terkandung di dalam tahapan ini tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, sopan, hormat, terbuka, efektif, dan orientasi mutu. Tahapan kedua menyampaikan informasi ini undangan dengan pemateri. Dilakukan di ruangan IGD. Outputnya adanya undangan pemateri dan pemateri menerima undangan resmi. Kemudian nilai-nilai dasar yang terkandung tanggung jawab, konsistensi, sopan, hormat, terbuka. Sila keempat menghormati hak dan kewajiban, efektif, orientasi mutu. Tahapan ketiga menyampaikan informasi undangan kegiatan kepada dokter IGD. Ini dilakukan penyampaian undangannya via WA. Outputnya seluruh dokter jaga IGD mengetahui adanya pelaksanaan kegiatan dengan melihat adanya surat resmi dari instansi, ada undangan instansi. Nilai-nilai yang terkandung ada tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi. Sila keempat menghormati hak dan kewajiban, sopan, hormat, terbuka, efektif, tanggung jawab, dan adil. Kegiatan kelima, tahapan pertama. Adanya tahapan kegiatan doa pembukaan, daftar hadir, dan pretest. Ini pada tanggal 18 Juli. Outputnya adanya daftar hadir dan adanya jawaban pretest dari peserta kegiatan. Nilai-nilai dasarnya adalah tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi. Sila pertama menghadirkan Tuhan dalam kegiatan, menghormati kemerdekaan beragama. Sila keempat menjalankan tanggung jawab bersama, tidak diskriminatif, adil, jujur, orientasi mutu, dan tanggung jawab dan adil. Tahap kedua memfasilitasi sesi materi dan diskusi kasus fair. Ini sebagai moderator. Di sini pelaksananya sesi materi dan sesi diskusi. Nilai yang terkandung adalah tanggung jawab, konsistensi. Sila keempat tanggung jawab keputusan bersama, bertanggung jawab terhadap keputusan bersama, sopan dan hormat, efektif dan efisien. Yang ketiga post test. Ini outputnya adanya hasil dari proses peserta.
Nilai tersandung tanggung jawab konsistensi penjelasan target, jelas lengkap tanggung jawab keputusan bersama, dan diskriminatif, adil, dan orientasi mutu. Kegiatan 6. Tahapan pertama, mengumpulkan data hasil pre dan post test. Maksudnya adanya draft nilai-nilai rekatan nilai-nilai pre dan post test dari peserta. Nilai yang terkandung dalam tahapan ini tanggung jawab konsistensi berdasarkan target, jadi transparansi dan mutu. Tahapan kedua, menganalisis evaluasi pelaksanaan kegiatan. Di sini ada outputnya adanya perbandingan antara nilai pre-test dan post-test. Kemudian nilai-nilai terkandung adalah tanggung jawab, konsistensi, kejelasan target, adil, orientasi mutu, dan juga tahapan ketiga, konsultasi kepada mentor terkait hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan jadwal per semester. Di sini dilakukan konsultasi via WA dan outputnya mentor mengetahui hasil evaluasi dan menyarankan untuk menyusun jadwal per semester. Nilai-nilai dasarnya tanggung jawab, konsistensi, kejelasan target, jujur, orientasi publik. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama, sopan, hormat, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Untuk kegiatan ketujuh, tahap pertama, melakukan konsultasi dengan koordinator dokter IGD terkait rencana pelaksanaan pelaksanaan riset training per trimester. Ini dilakukan juga via WA dan outputnya koordinator IGD menyetujui pelaksanaan penyusunan kegiatan per trimester. Nilai-nilai dasarnya itu tanggung jawab, konsistensi, transparan, orientasi publik, partisipatif, jelas keempat tidak masyarakat terhadap, sopan, hormat, efektif, efisien, orientasi mutu. Tahap kedua, menyusun jadwal kegiatan riset training berkelanjutan per trimester. Di sini outputnya adanya jadwal riset training berkelanjutan sampai tahun 2021. Nilai-nilai terkandung tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, jelas keempat melaksanakan keputusan bersama, dan efisien. Tahapan ketiga, mengajukan rencana jadwal kegiatan riset training berkelanjutan kepada bagian kepegawaian dan diklat. Di sini outputnya bagian kepegawaian dan diklat menerima pengajuan usulan dari rencana jadwal kegiatan riset training yang dilaksanakan per trimester tahun 2021. Adanya draft hasil koordinasi, kemudian nilai-nilai dasarnya itu ada tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, transparan, jelas keempat tidak memasukkan tindak, sopan, hormat, transparansi, efektif, efisien, kerja keras, dan mandiri. Dari kesimpulan, seluruh tahapan kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik, dan kemudian seluruh nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme publik, komitmen mutu, dan anti korupsi telah diimplementasikan. Kemudian poin ketiga, pelaksanaan kegiatan riset training telah mencapai target sesuai dengan indikator evaluasi pada awalnya yang telah ditetapkan secara bersama. Untuk rencana tindak lanjut, ini kegiatan riset training yang akan dilakukan selanjutnya itu seperti diskusi kasus akan dialokasikan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, kegiatan riset training yang dilaksanakan akan bekerja sama dengan organisasi profesi ini dalam hal pemberian SKP bagi peserta dokter umum yang mengikuti kegiatan. Yang ketiga, peserta kegiatan riset training tidak hanya untuk dokter umum yang di IGD saja, tetapi dokter umum yang bekerja di rumah sakit Universitas Swasta. Demikian pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan. Baik, makasih banyak Ibu Tita Lestari. Meskipun suaranya tidak maksimal, tapi bisalah. Nah, yang kedua, karena Ibu mengulas nilai dasar, akhirnya kita habiskan 12 menit. Sebelumnya saya sapa dulu Ibu Nuraida, barangkali sudah berada di tengah-tengah kita. Ibu Mentor. Halo Ibu Mentor. Ibu Haja Nuraida. Ya. Kelihatannya Ibu Mentor belum berada di tengah-tengah kita. Mungkin kita lanjut saja dulu dengan Bapak penguji. Nanti terakhir kita berikan kesempatan kepada Ibu Mentor. Untuk itu kepada Pak Muhammad Rian, STP MSI, dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Coach, Bapak Dr. Andus Haji Bahron MSI, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Haji Nuraida AMDCAP. Ini sepertinya belum ada suaranya Ibu Mentor.
Kalau Ibu Mentor mendengarkan, izin Bu Mentor saya lanjut dulu, walaupun sebenarnya gilirannya bicara sebenarnya Ibu Mentor. Saya lanjut saja langsung ke Ibu Tita Lestari Popang yang sudah memaparkan aktualisasinya, menyampaikan ke kita secara singkat apa yang sudah dilakukan secara kurang lebih 30 hari selama di lapangan. Bu Tita sehat, Bu Tita? Ya, masih sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari-hari ini berat sekali karena hampir tiap hari kita lihat orang-orang dekat kita ini banyak sekali yang meninggal. Hampir setiap hari di Facebook, dan itu COVID. Mudah-mudahan teman-teman, Ibu Tita, Ibu Mentor yang hari ini menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan alhamdulillah di tengah COVID yang luar biasa ini Ibu Tita bisa menyelesaikan aktualisasinya. Bu Dokter Tita, saya sudah baca laporan yang Ibu serahkan ke kami, dan alhamdulillah apa yang Ibu tulis itu luar biasa bagus sekali, sangat sistematis. Bahkan kalau tidak salah laporan yang Ibu Tita kirimkan ke kami itu ada 203 halaman. Ini laporan yang tebal sekali kalau ini dicetak seperti itu. Jadi saya sampai lihat, oh ini luar biasa, bukan hanya narasinya yang panjang, juga pembuktiannya disampaikan sangat sistematis dari tahap per tahapan, output per output dimuat dalam lampiran. Begitu juga dengan narasi mengenai visi misi, kontribusi terhadap pencapaian visi misi, penguatan terhadap nilai organisasi, termasuk dengan keterkaitan dengan agenda 3 juga saya kira dipaparkan dengan baik di dalam laporan. Saya langsung masuk di kesimpulan. Secara keseluruhan ini laporan yang luar biasa karena tidak ada koreksi sebenarnya, ini luar biasa. Ditambah lagi dengan kegiatan yang sudah disampaikan bahwa aktualisasi yang 7 kegiatan ini seluruhnya berhasil dilaksanakan dengan baik. Saya kira mantap sekali. Saya hanya ingin mengoreksi sedikit di bagian kesimpulan di item ketiga mengenai pelaksanaan kegiatan refresh training. Telah Ibu Dokter menulisnya telah mencapai target di mana sesuai dengan indikator ketercapaian evaluasi yang ditetapkan sebelumnya, yakni nilai rata-rata post-test lebih tinggi dibanding nilai rata-rata pre-test. Saya kira nanti tinggal disampaikan juga berapa nilai rata-rata post-test itu ketika dibilang dia lebih tinggi daripada nilai rata-rata pre-test. Sampaikan perbandingannya berapa persen. Seperti itu saja, hanya menambahkan saja. Kemudian di rencana tindak lanjut juga saya kira sangat bagus sekali, sangat terukur, apalagi kegiatan yang refresh training yang akan bekerja sama dengan profesi ID dalam pelaksanaannya. Bu Dokter, kemarin itu dalam refresh training belum melibatkan ID berarti? Belum, Pak. Belum melibatkan ID, tapi sementara proses berjalan, kebetulan pemateri dari kegiatan ini Sekretaris ID Kota Palu, jadi beliau menyarankan, kemudian kemarin dihadiri sama Kepala Bidang Pelayanan, kami itunya jadi bilang kalau memang bisa bekerja sama, tapi dengan catatan kegiatan ada yang ada kurang-kurangnya untuk kegiatan ini mungkin lebih diperbaiki supaya bisa mendapatkan SK dari ini. Oke, siapa narasumber di dalam refresh training ini, Bu? Narasumbernya ini Dr. Ardianto. Beliau ini sebenarnya beliau ini Dokter IGD Anutapura juga, Pak, tetapi beliau ada selain dokter, beliau sarjana hukum dan beliau juga menjadi
pihak hukum rumah sakit, bagian hukum rumah sakit gitu Pak. Sebenarnya memang untuk materinya spesialis, tapi kami untuk spesialis yang khusus bagian care ini kami belum punya Pak. Oke, saya kira sudah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten. Materinya mengenai apa? Kan refresh training ini kalau kita lihat kan pasti luas sekali. Kemarin itu mengambil tentang apa temanya mengenai refresh training? Ya, untuk tema refresh training ini berdasarkan rekapan hasil koordinasi dari teman-teman dokter seluruhnya, ini tentang visum et repertum Pak, di mana surat keterangan untuk pasien atau korban yang diterbitkan oleh dokter umum. Jadi dari aspek hukum seperti itu Pak, karena memang dari saran-saran teman dokter kami dari kesehatan bersentuhan dengan hukum itu sangat sedikit, seperti itu apa-apa yang harus dilakukan dan kami melengkapi dalam memberikan pelayanan itu Pak. Oke, sangat rentan sekali dengan hukum, apalagi kalau ada pasien yang keluarganya itu orang hukum, begitu dapat penanganan yang sebenarnya sudah sesuai, cuma menurut dia tidak sesuai, mulai lagi diungkit-ungkit, akhirnya bikin repot rumah sakit, seharusnya sudah selesai ditangani, kemudian menjadi urusan. Kriminal juga, kasus-kasus kriminal yang ini Pak. Oke, Bu Tita, saya agak melenceng sedikit. Kalau pasien COVID sekarang rumah sakit untuk Anutapura menerima tidak? Kalau untuk menerima, kami selalu menerima Pak semua pasien COVID, tetapi itu dengan kami menjelaskan, menginform konsen kalau kondisinya mungkin tidak nyaman, dibagi tenda atau bahkan diserak sendiri. Tetapi kami informasi yang seperti ini khususnya mentor saya yang sibuk untuk menghandle semuanya, distribusi pasien seperti itu Pak. Kami Oke, bisa dilaporkan kondisi hari ini bagaimana dengan pasien COVID, Bu Tita? Mohon maaf Pak, untuk hari ini saya tidak masuk jaga Pak. Oh, baik. Mempersiapkan itu Pak. Oke, karena semakin mengerikan katanya. Tapi mudah-mudahan tadi saya baca Twitter pagi-pagi untuk daerah Jawa Barat sudah melandai. Mudah-mudahan Kota Palu dan sekitarnya juga sudah mulai menurun untuk kasus COVID. Baik, saya kira cukup untuk koreksi, saya kira tidak ada dalam laporan, hanya penambahan sedikit di bagian kesimpulan. Di dalam rencana tindak lanjut juga sudah sangat terukur. Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya ke Ibu Dr. Tita sudah menjalankan atau mengimplementasikan nilai-nilai dalam setiap kegiatan yang direncanakan dengan baik sekali, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak sudah membuat laporan dengan sangat sangat sistematis, sangat lengkap, sehingga kami penguji ketika melihat ini luar biasa. Ini keren-keren memang anak-anak milenial ketika menulis, kemampuan menulisnya jauh lebih baik dibanding yang dulu-dulu. Saya kira ini luar biasa capaian dan harapannya kita semua. Saya kira di dalam rencana tindak lanjut itu harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai berakhir latsar, berakhir juga kegiatannya. Dan saya pesan ke teman-teman semua, terutama Ibu Dokter, akhir dari aktualisasi ini Bu Dokter adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Awal aktualisasi yang sebenarnya ini bukan di sini, tetapi nanti di rumah sakit bersama Ibu Mentor, bersama Ibu Nur Aida. Selanjutnya saya terima kasih banyak Bu Nur Aida sudah hadir. Sebenarnya tadi giliran Ibu Mentor dulu untuk menyampaikan, tapi saya ambil alih untuk mengefisienkan waktu. Aduh, Bu Nur Aida keluar lagi ya. Saya kira cukup, terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid selaku penguji. Jadi hanya satu catatannya Ibu di kesimpulan itu saja. Supaya argumennya argumentatif, maka dimasukkan angkanya sekian persen untuk menguatkan statement di atas. Ya.
Sambil menunggu barangkali 1 menit, siapa tahu Ibu mentor muncul. Kemudian Ibu saya kira menjadi penting ini Pak Kabit ya. Apalagi hari ini kalau dari sisi hukum tidak jelas, ya banyak isu berkembang di COVID kan lah apa. Iya betul. Jadi dengan ini menjadi Sebenarnya sangat mendesak. saya mau bilang itu, cuma kadang-kadang kemarin itu ada kebetulan kakak yang dokter juga, dia bilang kata-kata itu sebenarnya menyakitkan untuk tenaga-tenaga kesehatan. Kenapa? Buat apa juga itu mau dikomersial? Tapi ya dengan fakta-fakta, apalagi dengan media sosial yang sudah berkembang sekarang seperti itu, ada yang mempertanyakan. Maka jawabannya itu di UGD ini begitu dia keluar memang harus jelas aspek hukumnya. Iya Pak. Beda definisi mati menurut medis dengan definisi mati menurut pengetahuan umum kan. Bu Mentor. Atau ada orang yang katanya kemarin tabrakan meninggal, dibilang COVID, seperti itu. Apa istilahnya itu keterangan terakhir itu Ibu? Ya semacam ada keterangan terakhir saya tadi di laporannya Ibu ini. Keterangan yang mana Pak ya? Yang orang yang meninggal di UGD. Keterangan Apa ada istilah anunya dari itu saya lihat. Karena ini kan yang diajarkan di refresh training. Gimana menangani itu? ya. Oh, Yang ini materinya Pak. Materinya. visum et repertum apa? Ya. Nah, itu. Visum repertum. Surat keterangan yang dibuat dokter untuk kepentingan peradilan korban atau sebelumnya jadi pasien kami, jadi harus jelas, harus gitu Pak. Sedangkan kan itu ya, ini kan di in-house training kan? Ya. Ya. Salah satunya pembuatan visum et repertum. Iya, pembuatan itu Pak. Akan memberikan kepastian hukum kenapa dia meninggal kan? Iya Pak. Seperti itu. Jadi harus siap pencatatan dan segala macamnya Pak, karena kita membantu dalam itu, apalagi kalau di kasus kriminal seperti itu Pak. Pak Afgan, bagaimana bisa dikonfirmasi mentornya walau 1 menit saja, kalau bisa biar cuma suaranya. Betul. Melalui Ibu Dokter kayaknya juga boleh. Iya, Ibu Dokter juga boleh. Walau biar hanya suara saja. Saya telepon boleh? Boleh. Nanti Saya berbicara. Ya, ngomong lewat telepon saja ya. Nanti lewat pengeras suaranya Ibu, audionya Ibu. Oh iya Ibu, mohon maaf Ibu. Ini boleh saya speaker untuk poin-poin penguatan dalam pelaksanaan kegiatan itu Bu, boleh Ibu mungkin lewat telepon nanti speaker untuk penguji sama coachnya bisa dengar di sini saja Bu. Soalnya jaringan ya. Ya. Ya, tadi Ibu boleh berbicara lewat telepon atau saja Bu ya. Nanti boleh silakan. Didengar. Ya. Tadi Pak didengar Pak, boleh. Iya. Oh iya. Boleh Ibu, boleh mulai Bu. Halo Bu. Iya, untuk poin-poin penguatan dalam pelaksanaan kegiatan kemarin Bu. Refresh. Halo. Iya, halo Bu. Ya. Untuk kegiatan penguatan kemarin kan sudah dibuatkan ini lakukan secara Zoom ya, dari dokter Ardianto sendiri yang memberikan materi tentang pelayanan IGD supaya lebih maksimal. Halo? Ya Bu. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Sekarang ini kan peningkatan pasien COVID ini sangat luar biasa di dokter ini. Jadi mungkin dengan mengadakan meeting Zoom ini sama dokter-dokter di UGD, jadi itu lebih meningkatkan untuk pelayanan dokter sendiri lebih maksimal, lebih profesional lagi. Kira itu untuk penguatannya Dok. Ya Bu. Ya mungkin begitu saja. Ya. Oh iya. Ada lagi? Ya. Itu saja Dok. Baik, kira cukup, boleh. Cukup ya. Oh iya. Soalnya COVID ini lagi pembunuh dan saya dipanggil lagi kayak gini ini. Oh iya. Iya Bu.
Iya, Baik. turun lagi kita ini. Iya. Ini lagi saya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, Ya, baik. ya. Terima kasih banyak Ibu Haja Nur Aida, AMD Cap, Ya. sudah memberi semacam close up. Ya. Halo? Saya kira untuk sesi Ibu Dr. Tirta Lestari kita anggap selesai. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik Pak Afgan.